Bagaimana caranya bertobat? Cara bertobat ada 3 hal yang kamu butuhkan. Kerendahan hati, kerelaan hati, dan berserah diri. Seperti Daud telah berdoa, ya Allah berikanlah aku hati yang rela. Hati yang rela untuk apa? Untuk meninggalkan kenikmatan-kenikmatan yang tak berkenan di hadapan Engkau. Kerelaan untuk meninggalkan apa yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Meninggalkan apa yang menjadi hal-hal yang dibenci oleh Allah. Kita harus meminta kerelaan itu sebab kita sendiri tidak akan pernah bisa lemah sebab kita ini di dalam daging yang berdosa. Tapi oleh karena kuasa Dia, hal itu akan diberikan bagi siapa yang meminta. Oleh karena itu Ia pernah berkata, ketuklah, mintalah, maka engkau akan diberi. Apakah yang kita minta kepada Allah? Apakah kita meminta kerelaan hati? Ya Allah, berikanlah aku kerelaan hati agar aku bisa menjalani pertobatanku di dalam kerelaanku, di dalam mengikut Engkau. Kalau egomu masih kuat, kau tidak akan pernah bisa merelakan dirimu. Oleh karena itu mintalah kerelaan hati kepada Allah agar Ia menuntun kita. Ingat, Roh Kudus itu bukan roh yang suka sensasi. Roh Kudus itu adalah roh yang akan bekerja kalau egomu kamu hilangkan. Kalau egomu kamu kuasai baru dia bekerja. Saul karena egonya tinggi, roh Allah mundur dari dia. Kan Saul banyak gaya, sok-sokan dia. Maka roh Allah mundur dari dia kan? Jadi jangan harap roh Allah menaungimu kalau kamu merasa sok-sokan. Aku bisa kok sendirian, aku bisa kok bertobat, aku bisa kok. Tapi kalau kita tidak meminta kerelaan hati, kita tidak meminta hati yang rela kepada Dia untuk menyerahkan diri kita kepada Dia, maka Roh Kudus itu tidak akan bekerja, Dia akan mundur dari kamu. Sebab Roh Kudus itu roh yang tenang, memberikan ketenangan bagi jiwamu. Kita baru memperingati turunnya Roh Kudus. Kenaikan Tuhan Yesus. Dan Roh Kudus akan diturunkan. Tetapi makna Roh Kudus itu diturunkan apa? Ingat, Dia disebut penghibur, Dia disebut penolong. Dia menolong kita dalam hal apa? Dalam hal mengikuti Yesus. Mengikut Kristus. Roh Kudus itu keluar dari Bapa untuk menolong saya dan kamu untuk mengikut Kristus. Dan bagaimana caranya kita menerima Roh Kudus itu? Mintalah hati yang rela dan milikilah hati yang rela agar Dia bekerja. Kalau ego kita masih tinggi, Dia nggak akan bekerja. Tidak akan bekerja. Percayalah. Dia tidak akan bekerja. Maka mintalah kepada Dia hati yang rela. Hati yang rela berikanlah kepadaku ya anak Allah. Sama seperti Engkau telah memberikannya kepada Daud. Meskipun Daud pernah hidup dalam dosa, tapi oleh karena kerelaan hati yang Engkau berikan, dia pada akhirnya bertobat. Dan dari garis keturunannya lah anak Allah itu diturunkan. Buah dari kerelaan hati itu seperti Daud. Jadi mintalah hati yang rela agar roh Allah itu bekerja dan menolong kamu dalam hal mengikut Kristus dan menyelesaikan pertobatanmu. Hati yang rela itu adalah kunci. Kalau belum rela, kalau masih egonya tinggi, tidak akan bisa bertobat. Selain kerelaan hati, minta kerendahan hati. Kerendahan hati itu untuk membantu kita untuk sadar bahwa memang kita tak dapat melangkah selangkah pun tanpa bantuan Allah. Kita nggak akan bisa melakukan apa-apa pun kalau Allah tidak menolong kita dan tidak memampukan kita. Kerendahan hati itu juga kunci untuk mengasihi. Mengasihi Allah dan mengasihi manusia. Di selain kita meminta kerelaan hati, selain kita meminta kerendahan hati tidak akan ada dalam diri orang yang gengsian. Itu nggak akan ada. Sebab apa? Kepada manusia aja dia haus pujian, kepada manusia aja dia haus perhatian. Apalagi kepada Allah dia tidak memikirkan itu. Jadi orang yang gengsinya tinggi belajar untuk rendah hati. Untuk dapat mengakui, untuk dapat menyadari bahwa you are nothing and I'm nothing. Kita membutuhkan pertolongan dari Allah itu. Jadilah rela, jadilah rendah hati. Dan yang paling penting, berserah diri. Berserah diri adalah kita menyerahkan diri kita ini kepada Allah. Bawalah aku kepada apa yang kau mau. Cukup, itu aja. Berilah aku kepada apa yang kau sukai, itu aja. Tuntunlah aku kepada kebenaranmu yang penuh, ya Roh Kudus. Tuntunlah aku kepada apa yang kau cintai. Tuntunlah aku kepada kebenaranmu. Untuk itulah banyak orang datang ke gereja, dia ibadah, dia nyanyi-nyanyi, ya, dia main musik, dia berkhotbah. Tapi dia tidak mau menyelesaikan hidup pertobatannya. Kenapa? Karena dia datang ke gereja tidak meminta 3 hal itu. Dia tidak meminta kerelaan hati, dia tidak meminta kerendahan hati, dan dia tidak mau menyerahkan dirinya. Maka hidup kita ke gereja hanya jadi rutinitas yang membosankan. Tidak ibadah yang hidup.